Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kombis akan melakukan presentasi proposal perencanaan bisnis sebagai tugas UAS mata kuliah komputer bisnis yang diampu oleh dosen Pak Surya Triatmaja. Pada proposal perencanaan bisnis ini, kelompok kami akan mengajukan proposal bisnis dari paludarium ini yang kami beri nama CP1. Paludarium ini secara awam bisa kita kenal sebagai akuarium yang nanti di dalamnya dihiasin gitu. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, Satria Mukti Wibowo. Lalu ada Nalurio Kurnia Setiawan, ada Nimas Ayu Aprilia, dan Muhammad Cafin Efrizal Rifando. Ini daftar isinya. Lanjut. Lalu untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang. Ruangan adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang berada di rumah atau bentuk bangunan lainnya. Ruangan biasanya memiliki pintu dan beberapa jendela yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya, aliran udara, dan akses menuju ruangan tersebut. Di dalam sebuah ruangan ini biasanya terdapat desain interior, dekorasi, dan hiasan-hiasan lainnya. Ketiga hal itu diperlukan untuk memperindah dan mempercantik keadaan dalam rumah itu sendiri. Setiap ruangan memiliki fungsi dan dekorasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Nah, paludarium merupakan salah satu jenis vivarium yang sangat unik karena menggabungkan unsur darat dan air, lalu ditempatkan di satu wadah atau ruangan tertutup. Istilah paludarium sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata palus yang artinya rawa-rawa dan arium yang artinya wadah. Nah, jadi paludarium ini bisa diartikan ya sebagai wadah yang merepresentasikan rawa-rawa dan naturalnya. Nah, sekarang banyak masyarakat itu mengemari hobi paludarium di rumah untuk tujuan estetika, sebab kehadirannya dapat memberikan nuansa natural di tengah rumah. Selain itu, banyak pula yang merawat paludarium untuk tujuan ilmiah dan hortikultura. Nah, pada umumnya paludarium itu ukuran besar dan harganya sangat mahal. Dari masalah tersebut, kelompok kami menemukan sebuah peluang dan inovasi ditambah dengan jumlah kompetitor yang masih sedikit. Sehingga kami ingin menciptakan produk paludarium ini dengan harga yang terjangkau dan jasa pembuatan paludarium. Di scroll ke bawah. Nah, inovasi ini diharapkan dapat mengenalkan paludarium sebagai hiasan rumah yang wajib dimiliki karena dapat menyejukkan suasana. Selain itu, pemilik juga dapat menambahkan ikan hias di dalamnya. Selanjutnya, untuk rekan saya. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. 2.1 Kondisi umum lingkungan. Di Indonesia, tercatat jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, dan kebutuhan rumah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kebutuhan terhadap rumah juga terus bertambah. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit, kata Ma'ruf saat membuka musyawarah nasional Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Secara virtual, dengan peluang pasar yang sangat besar ini dan jumlah pesaing yang masih sedikit, kami ingin mengembangkan ide bisnis ini karena biasanya paludarium ini berukuran besar dan dibuat atau dikerjakan oleh tim yang profesional. Kami memiliki inovasi untuk membuat paludarium dalam ukuran yang kecil dengan harga yang terjangkau serta dapat menyelesaikan keuangan yang ada. 2.2 Analisis produk. Analisis SWOT. Pada eksternal, peluang dan ancaman. Pada peluang, membuka segmentasi pasar baru, dan ancaman munculnya pesaing dengan metode yang sama maupun inovasi. Pada internal, kekuatan, harga terjangkau. 1, 2, customer bisa meminta kostum apa saja yang ada di dalam paludarium. Yang ketiga,
Produk dapat menyegarkan ruangan karena dari tanaman dapat menghasilkan oksigen. Pada strategi kekuatan peluang, memberi harga yang sesuai, dua, memberi garansi selama 1 tahun. Pada strategi kekuatan ancaman, satu, meningkatkan kualitas produk, dua, inovasi desain dan tema pada produk. Pada kelemahan, belum menguasai dalam pembuatan paludarium sepenuhnya. Pada strategi kelemahan dan peluang, mengerucutkan biaya produksi, satu, dua, mempromosikan lewat aplikasi sosmed, tiga, bekerja sama dengan kontraktor rumah dan penyuplai bahan, empat, mencari mentor atau orang yang berpengalaman di bidangnya. Pada kelemahan ancaman, mengadakan event atau promo setiap bulannya. Segmen 2.2 segmen pasar. Secara geografis seluruh Indonesia, secara demografi usia 20 tahun sampai 50 tahun. Physical behavior, yang pertama orang yang menyukai seni, yang kedua orang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. 2.4 katalog produk. Pada gambar pertama dengan harga 1.590.000, kaca dengan memiliki ciri-ciri kaca dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Kedua, dekorasi dapat berasal dari bahan alami seperti batu besar, kerikil, kayu, akar pohon, bahan buatan dari semen, dan lain-lain. Lalu pompa air. Pada gambar kedua dengan harga 2.300.000 terdapat kaca dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Dekorasi dapat berasal dari bahan alami seperti batu besar, kerikil, kayu, akar pohon, dan bahan buatan dari semen lainnya. Lalu ada pompa air, terus meja dan bahan kayu. Pada gambar ketiga, dengan harga 2.500.000 terdapat kaca dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Dekorasi dapat berasal dari bahan alami seperti batu besar, kerikil, kayu, akar pohon, dan bahan buatan dari semen lainnya. Lalu ada pompa air dan meja dari bahan kayu. 2.5 rencana dan strategi pemasaran. 1. Rencana pemasaran secara offline. Rencana pemasaran dari mulut ke mulut melalui teman keluarga dan orang-orang di sekitar kita, karena cara ini tidak membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, membuat brosur berisikan katalog produk. Lalu secara online, membuat akun sosial media dan promosi melalui media sosial seperti Instagram, selanjutnya Ayah. Twitter, Facebook, blog, dan YouTube. Selanjutnya silakan partner saya Ayah lanjutkan. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu bekerja sama dengan kontraktor atau pengusaha yang membuat rumah. Untuk yang kedua, bekerja sama dengan pihak pemasok bahan. Lalu yang ketiga, memberi garansi dan potongan harga pada tahun pertama. Terus di 2.6 ada analisis pesaing. Sejauh ini untuk bisnis sejenis ini masih belum banyak yang berukuran besar dengan harga ratusan juta, sehingga dari segi segmentasi sudah termasuk bisnis yang inovatif. (2.7) Analisis kelayakan. Berikut ini adalah biaya produk untuk setiap pembelian. 2.7.1 Penentuan harga. Nomor 1, biaya tetap, biaya modal awal mesin, dan lain-lain jumlah 0. Yang kedua, biaya variabel per produk jumlah 618.000. Harga tiap produk atau jasa 800.000. Yang kelima, kisaran omset produk atau jasa terjual 1 bulan pertama 8 juta. 2.7.2 Payback period. Yang pertama, biaya tetap 0, biaya profit tiap satu produk jasa
182.000, profit tiap bulan 8 juta. Payback period kosong akan menutup saat hari ke-30. Bab 3 metode pelaksanaan. Bisnis selalu dipersiapkan dengan sangat matang dan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar bisa berjalan dengan lancar. Berikut adalah tahap pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan. Tahap ini meliputi dari penentuan anggota tim atau penyusun struktur organisasi, membuat proposal penawaran kerja sama dan promosi, membuat akun sosial media, pembelian bahan-bahan. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran terdiri dari pengiriman proposal, tender kerjasama yang telah direncanakan, kemudian proposal dilakukan melalui media cetak seperti pembagian brosur, poster, serta media elektronik seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan website. Yang ketiga, pelaksanaan meliputi penjualan pada daerah kota Yogyakarta, melihat pasar dan respon dari customer. Jika tidak ada kendala dan promosi sudah dilaksanakan, maka akan dilakukan penambahan jumlah produksi. 4. Evaluasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada aplikasi ini dilakukan pra-evaluasi dan evaluasi akhir kegiatan dengan respon yang diberikan oleh pelanggan pada setiap 1 bulan. Perbaikan akan segera dilaksanakan jika ada sesuatu yang salah agar pelanggan tidak merasa terganggu dan tetap merasa nyaman. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 anggaran biaya. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan biaya 0. Yang kedua, bahan habis pakai 616.000, transport lokal 82.000, lain-lain 0, jumlah 700.000. 4.2 jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama, persiapan bulan pertama dipertanggungjawab oleh Nalurio Kurniawan Setiawan. Yang kedua, pemasaran bulan kedua dan 3 Nimas Ayu Aprilia. Yang ketiga, bulan 2 dan bulan 3 Muhammad Kevin Avila Rifando. Yang keempat, evaluasi pada bulan 3 Satri Mukti Wibowo. Untuk penutup, silakan Mas Satria. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya, ada Nalurio, ada Nimas, ada Safin Rivaldo. Sekian presentasi proposal bisnis dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.